Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Syaifuddin, mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang program kerja pertama saya, yaitu tentang pengenalan teknik pertanian secara vertikultur. Nah, apa itu vertikultur? Kata vertikultur berasal dari dua kata bahasa Inggris yang berupa vertikal dan kultur. Vertikal artinya tegak lurus atau menurun, dan kultur memiliki arti pemeliharaan. Sehingga vertikultur dapat diartikan sebagai teknik pemeliharaan atau arti budidaya tanaman dengan pola vertikal atau tegak lurus. Secara luas, vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang dilaksanakan secara vertikal serta bertingkat pada skala tanaman indoor maupun tanaman outdoor. Sehingga pada umumnya vertikultur dilakukan menggunakan bangunan sendiri melalui model atau wadah tertentu untuk penanaman. Nah, apa tujuan dan manfaat dari vertikultur ini? Tujuan yang pertama adalah untuk menyiasati lahan yang sempit. Hal ini akan mendorong orang yang tidak punya lahan atau tanah agar tetap bisa produktif dalam bidang pertanian. Yang kedua, vertikultur juga menjadi salah satu upaya penghijauan dan penyegaran karena tanaman hijau mampu menghasilkan oksigen. Tidak hanya mampu menghemat ruang, metode ini juga dapat berfungsi sebagai cara penghijauan yang mudah diterapkan. Dan yang ketiga, vertikultur juga merupakan salah satu cara untuk mencintai lingkungan. Menggunakan barang bekas seperti botol air mineral, kaleng susu, dan berbagai wadah bekas lainnya untuk menanam. Langkah di atas merupakan salah satu cara untuk turut serta mengurangi jumlah sampah yang ada di permukaan bumi. Nah, sedangkan untuk manfaatnya, yang pertama adalah mengkonversasikan sumber daya tanah dan air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengelola dan menggunakannya secara tepat dan bijak, sehingga tanah yang ketersediaannya minimal dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegunaan yang berkelanjutan, dan tanaman yang ditanam secara vertikultur akan lebih terkontrol serta akan lebih mengoptimalkan unsur air yang dibutuhkan. Karena air yang diberikan akan terserap seluruhnya oleh tanaman sampai mencapai kapasitas titik jenuh dalam wadah penanaman, sehingga menghemat penggunaan air. Yang kedua yaitu mempengaruhi dan merombak iklim secara mikro. Hal tersebut dikarenakan jumlah tanaman yang semakin lama semakin bertambah, maka hal tersebut akan meningkatkan pasokan oksigen yang memberikan dampak peningkatan kesejukan lingkungan tersebut. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan sampah organik maupun non-organik. Karena digunakan sebagai bahan vertikultur, sampah organik dapat digunakan sebagai media dan pupuk tanaman, sedangkan sampah non-organik dapat digunakan sebagai wadahnya. Yang keempat, membantu ketersediaan kebutuhan pangan seperti sayur dan buah. Hal tersebut dapat menciptakan kemandirian pangan secara mikro dan menciptakan keterampilan masyarakat karena tidak bergantung dengan pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah seperti sayur dan buah contohnya. Dan yang terakhir adalah mewujudkan nilai estetika. Pertanian vertikultur dapat mewujudkan keselarasan, kesejukan, dan keindahan suatu lingkungan. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai estetika yang mengesankan. Apa kelebihan dari vertikultur ini? Yang pertama adalah efisiensi lahan. Karena pola budidayanya, yakni tanaman disusun dengan cara bertingkat, sehingga Anda tidak perlu memerlukan tanah yang luas untuk mulai menanam. Yang kedua, mudah untuk dipindahkan. Tetapi, meskipun cenderung fleksibel dan mudah untuk dipindahkan, Anda disarankan untuk tidak terlalu sering mengubah tata letak tanaman tersebut, karena apabila terlalu sering dipindahkan, dikhawatirkan pertumbuhan tanaman akan terganggu, terlebih untuk jenis tanaman yang merambat. Yang ketiga, minim gulma. Gulma lebih sering dijumpai di perkebunan biasa, karena tanah yang menjadi media tanam cukup luas. Sedangkan di vertikultur, kemungkinan munculnya gulma jauh lebih kecil, jadi Anda tidak perlu menyiangi rumput atau gulma lainnya. Yang keempat, minim hama. Percaya tidak percaya, bercocok tanam dengan metode vertikultur ini juga sangat minim hama atau hewan pengganggu. Dengan begitu, Anda bisa menghemat banyak uang karena tidak perlu membeli pestisida. Yang kelima, tidak memerlukan banyak pupuk.
Vertikultur biasanya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah, contohnya botol dan kaleng bekas. Wadah tersebut mempunyai ukuran yang relatif kecil dibandingkan dengan luas lahan perkebunan yang horizontal. Secara otomatis, konsumsi pupuk yang diperlukan oleh tanaman juga lebih sedikit. Dan yang terakhir, terlihat estetik. Pertanian vertikultur tak hanya berperan sebagai penghasil bahan makanan, Anda dapat memanfaatkan susunan tanaman sebagai hiasan di rumah atau di tempat lain. Susun semua tanaman vertikultur dengan rapi di salah satu dinding atau sudut rumah Anda atau tempat lain tersebut, maka tempat itu akan menjadi lebih segar dan sedap untuk dipandang. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari vertikultur. Ada 4. Yang pertama, vertikultur vertikal. Vertikultur vertikal biasanya menggunakan penopang yang kokoh dan berbentuk silinder yang dapat berdiri tegak pada lahan. Umumnya, vertikultur ini menggunakan penopang berupa paralon atau kayu yang diberdirikan tegak pada lahan, kemudian pada sisi penopang tersebut ditambahkan wadah penanaman seperti gelas bekas air mineral. Yang kedua, vertikultur horizontal. Merupakan vertikultur yang disusun secara bertingkat seperti rak atau tangga. Wadah penanaman yang digunakan dalam vertikultur ini biasanya berupa batang pisang atau rak yang dikombinasikan dengan karung bekas, kaleng bekas, dan lain-lain. Yang ketiga ada vertikultur gantung. Merupakan vertikultur yang cara peletakan wadah penanamannya yaitu dengan cara digantung pada atap bangunan menggunakan tali atau kawat. Wadah penanaman biasanya berupa botol bekas, pot, dan ditanami tanaman hias yang menambah nilai estetika area tersebut. Vertikultur jenis ini sering terlihat di teras-teras rumah atau perkantoran. Dan yang terakhir adalah vertikultur susun. Vertikultur susun hampir mirip dengan jenis vertikultur yang vertikal tadi. Untuk perbedaannya, vertikultur susun ini umumnya berupa pot-pot yang disusun secara vertikal tanpa penopang layaknya vertikultur yang media tanam. Media tanam merupakan tempat untuk menumbuhkan tanaman dan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya akar suatu tanaman, atau dalam kata lain sebagai sarana untuk fondasi akar agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Nah, pada vertikultur ini digunakan dua media tanam. Yang pertama adalah tanah. Media ini paling sering digunakan. Tanah mampu memberikan nutrisi dan unsur hara yang diperlukan tanaman. Bahkan, tanah bisa menjadi tempat cadangan air. Untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal, Anda bisa mencampurkan tanah dengan media lain yang mempunyai nutrisi yang tak dimiliki tanah, atau sekedar memberikan nutrisi tambahan. Tetapi, Anda harus benar-benar memperhatikan media tanam yang dipakai untuk bertanam vertikultur, karena nutrisi yang diserap oleh tanaman hanya berasal dari tanah yang ada di wadah. Komposisi media tanam yang ideal adalah percampuran tanah, kompos, dan sekam dengan perbandingan yang sama rata. Kompos berperan sebagai pupuk atau unsur hara untuk tanaman, sedangkan sekam berperan sebagai penahan air supaya tidak langsung mengalir keluar wadah. Tanah mengikat semua unsur supaya menjadi satu kesatuan dalam media tanam. Media tanam sebaiknya tidak dibuat terlalu padat supaya air lebih mudah meresap ke seluruh lapisan. Di samping itu, akar tanaman juga akan lebih mudah menembus media tanam yang tidak terlalu padat. Yang kedua adalah hidroponik. Tanaman juga bisa bertumbuh dengan baik pada media tanam air atau hidroponik. Apabila tanah berfungsi sebagai media tanam dan penyangga, hidroponik menggunakan media tanam yang ramah lingkungan seperti sekam bakar, rock wool, dan kokopit. Bedanya dengan tanah, penyangga tanaman ini melalui proses sterilisasi sehingga lebih bersih dan risiko adanya gulma lebih kecil. Keuntungan menggunakan media hidroponik ini adalah Anda tidak perlu banyak melakukan penyiraman karena sudah berisi air setiap saat, dan lahan untuk bercocok tanam lebih bersih dan tidak seberantakan seperti media tanam tanah. Selanjutnya, jenis tanaman yang digunakan dalam vertikultur. Biasanya jenis tanaman yang digunakan dalam vertikultur ini ada 3. Yang pertama, tanaman hias. Tanaman hias vertikultur merupakan beragam jenis tanaman yang layak untuk mengisi ragam konsep vertical garden, di mana terdapat beberapa karakter, jenis, fungsi, dan manfaat yang berbeda-beda. Kondisi dan manfaat ini bisa diperoleh tergantung pada pemilihan tanaman, lokasi tanaman vertikultur, dan perawatan yang Anda lakukan secara rutin.
terdapat berbagai jenis tanaman hias yang sering dijadikan sebagai pilihan koleksi pada konsep vertikultur. Nah, selanjutnya adalah jenis tanaman yang digunakan dalam vertikultur. Untuk yang pertama adalah tanaman hias. Tanaman hias vertikultur adalah beragam jenis tanaman yang layak untuk mengisi ragam konsep vertical garden itu sendiri, di mana terdapat beberapa karakter, jenis, fungsi, dan manfaat yang berbeda-beda. Kondisi dan manfaat ini bisa diperoleh tergantung pada pemilihan tanaman, lokasi tanaman vertikultur, dan perawatan yang Anda lakukan secara rutin. Terdapat beragam jenis tanaman hias yang sering dijadikan sebagai pilihan koleksi terhadap konsep vertikultur. Biasanya karena memiliki warna yang cantik, bentuk yang minimalis, dan bahkan memiliki harum yang semerbak. Akan tetapi, Anda harus mengetahui jenis-jenis tanaman apa saja yang cocok ditanam pada daerah vertikal, sehingga tanaman tersebut bisa beradaptasi dan tumbuh dengan baik. Untuk contoh tanaman hias vertikultur adalah paku, begonia, bromeliads, hosta, sukule, dan lain-lain. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Sayuran yang akan ditanam sebaiknya disesuaikan dengan wadah yang tersedia atau kemampuan wadah dalam menyiapkan media untuk kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Dengan teknologi vertikultur ini, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman, misalnya seledri, cabai, terong, bawang kucai, mentimun, selada, bawang merah, tomat, kemangi, sawi, bayam, kangkung, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Yang penting, tanaman tersebut memiliki jenis yang kecil dan memiliki sistem perakaran yang pendek. Yang ketiga, tanaman obat. Tanaman obat merupakan tanaman yang berkhasiat obat dalam rangka memenuhi keperluan manusia akan obat-obatan. Kebun tanaman obat atau bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi keperluan alam bagi kehidupan, termasuk untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan secara tradisional. Kenyataan menunjukkan bahwa obat yang berasal dari bahan alami, khususnya tanaman, telah memperlihatkan peranannya dalam menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Contoh untuk tanaman obat yang mudah digunakan dalam vertikultur adalah bawang, kencur, binahong, jahe, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan vertikultur mungkin sampai itu saja ya. Jadi kapan kalian akan mulai bercocok tanam dengan sistem vertikultur? Ada baiknya Anda melaksanakan secepat mungkin, supaya lingkungan Anda terlihat lebih asri dan Anda juga bisa menikmati hasil panen dari vertikultur buatan Anda sendiri. Yuk mulai bertanam dengan sistem vertikultur.